السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kesempatan, waktu dan ruang serta kesehatan untuk kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka bertafaqquh fid din, dalam rangka menuntut ilmu agama Allah, dalam rangka untuk saling berwasiat kepada kebenaran dan ketakwaan. An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih telah bersabda, kata Rasulullah, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuknya sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan fahamkan dia tentang perkara dan urusan agamanya. Sehingga ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum kebaikan akhirat kita adalah dengan kita bertafaqquh fid din, dengan kita mempelajari, dengan kita mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa kami ucapkan rasa terima kasih yang begitu besarnya kepada para pengurus dari Musalla Al-Mubarrizi yang telah dengan besar hati telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kita saling berwasiat, untuk kita saling berta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana pula yang telah kita umumkan bersama bahwa topik dan tema kajian kita pada malam ini dan setiap malam pada hari Sabtu malam Ahad, hari Ahad malam Senin, insyaallah ta'ala kita akan mengkaji bersama satu pembahasan yang semoga bermanfaat dan kiranya penting untuk kita ketahui bersama, yaitu pembahasan seputar fikih berpuasa sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sama-sama dan maklum kita ketahui bersama bahwa setiap tahunnya akan berulang dan terulang kita akan menyambut tamu yang istimewa, tamu yang mulia pada bulan yang penuh barakah, yaitu Syahrul Ramadan, di mana di dalamnya kaum mukminin, kaum muslimin akan mensucikan diri-diri mereka, akan membersihkan jiwa-jiwa mereka setelah
11 bulan lamanya kita habiskan kehidupan kita di dalam pergulatan, di dalam mencari materi dunia, di dalam persaingan dengan orang lain untuk mendapatkan ma'isyah, penghidupan, mencari nafkah, ya, yang terkadang bisa jadi semua kegiatan itu, semua persaingan, semua pergulatan yang dilakukan selama 11 bulan ya, sebelum Ramadan, kita melakukan perkara-perkara yang tanpa kita sadari ataupun kita sadari, kita terjatuh kepada perkara-perkara yang mengotori kemurnian, merusak kebersihan jiwa dan hati kita. Terjangkiti hati tersebut dengan penyakit-penyakit hati seperti hasad, iri, dengki. Demikian pula jiwa kita dan hati kita pun terkotori dengan melakukan syahwat-syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua merupakan buah dan akibat dari ketamakan manusia untuk mendapatkan dunia dan syahwatnya tersebut. Maka dengan disyariatnya kepada kita satu syariat yang begitu mulia, yaitu berpuasa Ramadan, yang dengannya kita akan mensucikan kembali, kita akan membersihkan kembali hati-hati kita, diri-diri kita, jiwa-jiwa kita dari berbagai macam kotoran dan penyakit tersebut. Kita akan membersihkannya dengan serangkaian ketaatan dan amal saleh yang dengannya hati kita, jiwa kita, diri kita akan kembali jernih dan bersih tanpa ada ketamakan padanya, tanpa ada kezaliman di dalamnya. Dengan berpuasa, seorang yang berpuasa akan menghiasi dirinya, akan menghiasi jiwanya dengan satu sifat yang sangat mulia, yaitu muraqabatullah. Seorang yang berpuasa akan merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapannya, dalam setiap perbuatannya. Yang demikian itu, bila ia telah terbina, tertempa, dan terdidik di dalam bulan yang penuh barakah tersebut dengan serangkaian amal-amal saleh, akan membuatnya menjadi seorang muslim yang tangguh, seorang muslim yang tidak mudah lemah untuk memikul segala bentuk ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh bulan Ramadan itu merupakan madrasah rabbaniyah, merupakan madrasah yang akan membina, menempa jiwa dan diri seorang muslim. Dari sini suatu perkara yang sangat pantas untuk kita lakukan adalah untuk kita memberikan hak dari bulan yang penuh berkah tersebut. Memberikan berkah, memberikan haknya dari melakukan sekian bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, baik itu kita lakukan bersama saudara-saudara kita sama muslim, ataukah kita lakukan bersama diri kita sendiri. Berpuasa Ramadan, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah,
sebagaimana yang kita ketahui bersama merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam yang mulia. Yang di atas rukun-rukun itu Islam seorang akan terbangun di atasnya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Ibnu Umar bahwa baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam mengkhabarkan dan menjelaskan serangkaian dari rukun Islam yang 5 yang terbangun di atasnya keislaman seseorang. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, agama Islam itu terbangun berdiri di atas 5 pilar, di atas 5 tonggak. Yang pertama adalah syahadat, persaksian bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua dengan mendirikan salat, yang ketiga dengan menunaikan zakat, dan yang keempat dengan melaksanakan haji, dan yang kelima dengan berpuasa Ramadan. Karena pentingnya kelima dari rukun Islam ini, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, maka sudah menjadi suatu kemestian bagi setiap kita untuk memberikan apa yang menjadi hak dari kelima rukun Islam tersebut, yang diantaranya adalah berpuasa Ramadan, memberikan haknya dan memberikan apa yang dituntut oleh hak tersebut, dari kita memberikan perhatian yang besar, dari kita mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hukum-hukum berpuasa Ramadan. Naam, sehingga majelis halaqah ilmu yang kita gelar dan kita adakan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini merupakan satu bentuk persiapan dari setiap kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan keampunan, bulan yang sesungguhnya itu merupakan kesempatan emas bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin untuk kembali menjadi seorang yang bersih dirinya. Mana tahu ajal kita diperpendek oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diwafatkan setelah Ramadan. Sungguh sangat bahagianya seorang muslim yang bertemu Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadan, setelah ia dibina, ditempa dirinya dari seorang muslim yang bersih dari dosa dan kemaksiatan melalui puasa tersebut, yang pada akhirnya ia pun bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Oleh karena itu, sungguhnya apa yang kita kaji bersama ini, ayyuhal ikhwatu fillah rahimakumullah, merupakan di antara persiapan kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang sebentar lagi, sebulan kurang lebih, dan itu suatu yang cepat tentunya, untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan dan menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Di antara perkara besar yang penting bagi kita semua untuk kita lakukan dalam rangka menyambut bulan Ramadan adalah untuk kita bertafakuh fid din, untuk kita bertafakuh, untuk kita mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariat Nabi alaihi salatu wassalam, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bimbingan, tuntunan Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam pelaksanaan puasa Ramadan.
Agama kita yang mulia ini mengajarkan kepada setiap muslim untuk ia berilmu terlebih dahulu sebelum ia beramal. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang beliau sebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau membawakan satu bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab akan pentingnya berilmu terlebih dahulu, pentingnya belajar terlebih dahulu sebelum seorang itu berucap dan beramal. Ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita belajar terlebih dahulu. Fa'lam, ketahuilah, pelajarilah. La ilaha illallah, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dari setiap dosa dan kesalahan kita. Satu pelajaran besar yang dapat kita petik dari ayat yang mulia ini akan pentingnya, akan keharusannya seorang muslim untuk ia belajar terlebih dahulu, untuk dia bertafaqquh terlebih dahulu sebelum ia berucap dan sebelum ia beramal. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah beberapa kalimat pembukaan ini, mari sama-sama selanjutnya kita mengkaji penjelasan para ulama tentang fikih berpuasa sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mulai dari pembahasan apa itu pengertian dari as-siyam yang dalam bahasa kita disebut dengan berpuasa. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata as-siyam yang bermakna berpuasa secara bahasa disebutkan para ulama maknanya adalah as-sawmu fil lughati al-imsak 'ani syai' wa tarkulah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tahdzib bahwa kata as-sawm, kata berpuasa dalam bahasa Arab secara bahasa makna dan pengertiannya adalah menahan dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu. Meninggalkan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan berpuasa. Itu yang dimaksud dengan apa? Kata as-siyam atau kata as-sawm secara bahasa. Dari makna as-sawm secara bahasa ini, maka seorang yang as-saim, seorang yang berpuasa itu, dia dikatakan sebagai seorang yang berpuasa. Kenapa? Karena dia meninggalkan atau menahan dirinya dari makan, minum, ataupun melakukan hubungan intim dengan keluarganya di siang hari Ramadan. Ya. Karena apa? Kenapa dia disebut dengan as-saim, seorang yang berpuasa? Karena ada sesuatu yang ditinggalkannya. Ada sesuatu yang dia tahan dirinya untuk tidak melakukannya. Itulah makna siyam ataupun saum secara apa? Secara bahasa. Di dalam penggunaan bahasa Arab, seorang yang diam juga disebut seorang yang berpuasa. Seorang yang diam, tidak berucap dan berkata-kata, dia juga disebut dengan seorang yang berpuasa. Kenapa? Karena dia menahan diri dari berkata-kata, meninggalkan untuk berucap dan berkata-kata. Ya, ketika makna menahan diri ini ada padanya, maka dia pun dikatakan sebagai seorang yang berpuasa
Meskipun yang dia tinggalkan itu tidak apa? Berbicara. Dia pun disebut sebagai seorang yang berpuasa, namun secara apa? Secara bahasa. Secara bahasa. Makna secara bahasa ini juga telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla mengkisahkan tentang Maryam alaihassalam yang Allah Subhanahu wa taala abadikan ucapan dari Maryam alaihissalam dalam satu penggalan ayat yang mulia di dalam surat Maryam pada ayat yang ke-26 kata Allah, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan ucapan Maryam alaihissalam ketika Maryam mengatakan inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar untuk Allah untuk aku berpuasa. Apa makna puasanya di sini? Puasa apa yang dimaksud dari nazar yang dilakukan oleh Maryam itu dijelaskan pada kelanjutan ayat setelahnya. Falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar untuk Allah, untuk aku berpuasa. Apa bentuk puasanya? Aku tidak mengajak bicara seorang pun dari kalangan manusia. Berarti Maryam alaihassalam meninggalkan untuk mengajak bicara manusia. Dia berpuasa dari tidak berbicara kepada manusia, mengajak bicara manusia. Ya. Karena makna meninggalkan sesuatu ada pada Maryam, maka dia menyebut dirinya apa? Berpuasa. Ya. Sehingga makna asyam, berpuasa secara bahasa ini cakupannya sangat luas. Yang kembali kepada satu makna, yaitu meninggalkan atau menahan diri dari sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ya. Apapun itu bentuknya. Sesuatu yang kita tahan diri kita untuk tidak melakukannya. Sesuatu yang kita tinggalkan, maka kita disebut secara bahasa seorang yang as-shaim, seorang yang berpuasa. Setelah kita mengetahui apa definisi ataupun pengertian dari kata as-shaum ataupun as-siyam secara bahasa, mari sama-sama kita ketahui apa makna dari kata Ramadan. Karena puasa yang kita lakukan adalah puasa Ramadan. Para ulama pun mengupas dan mengulas apa sesungguhnya makna dari kata Ramadan. Kata Ramadan ini ayat ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah terambilkan dari kata ar-ramdu. Kata Ramadan itu terambilkan sesungguhnya dari kata ar-ramd. Apa makna ar-ramd? Ar-ramd ini maknanya adalah cuaca yang sangat panas. Ya. Cuaca yang sangat panas. Mengapa Ramadan itu memiliki makna cuaca yang sangat panas? Historinya, sebabnya, alasannya dijelaskan para ulama. Yaitu dahulu orang-orang Arab ketika mereka hendak meletakkan nama-nama untuk bulan-bulan yang ada ini. Ada bulan, kita kenal bulan-bulan Hijriyah, ya. Ada bulan Rajab, bulan Sya'ban dan sebelumnya. Nah, ketika orang-orang Arab mereka hendak meletakkan nama untuk bulan setelah bulan Sya'ban, maka mereka mendapati cuaca di saat itu adalah cuaca yang sangat panas. Ya, mereka mendapati pada waktu itu cuaca adalah cuaca yang sangat panas. Karena cuaca yang sangat panas itulah, maka mereka menamakan bulan setelah bulan Sya'ban dengan apa? Dengan Ramadan. Maka sejak itulah bulan setelah Sya'ban disebut dengan bulan apa? Bulan Ramadan. Karena
ketika penamaan bulan itu bertepatan dengan apa? Bertepatan dengan panasnya cuaca di saat itu. Ada lagi sebagian para ulama yang mengatakan bahwa makna Ramadan itu sungguhnya adalah sesuatu yang dengannya akan membakar dosa-dosa manusia. Sesuatu yang dengannya akan membakar dosa-dosa, menghilangkan, melenyapkan dosa-dosa dan kesalahan manusia. Ini pengertian dan pembahasan seputar kata as-siyam secara bahasa, dan demikian pula asal makna dari kata apa? Dari kata Ramadan. Mari kita berpindah mendengarkan penjelasan para ulama tentang apa itu makna as-siyam, makna as-saum secara istilah syar'i. Dan tentu makna secara istilah syar'i ini yang penting dan harus untuk kita lebih memusatkan perhatian kita, untuk kita lebih mengerti apa sungguhnya makna berpuasa secara syariat itu. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Penggunaan kata berpuasa dalam istilah boleh disebut dengan as-saum, boleh juga disebut dengan as-siyam. Ya, dia bisa dinamakan dengan saum, saumu Ramadan, juga bisa disebut dengan as-siyam, siyam Ramadan. Kedua penggunaan istilah ini diperbolehkan dan sah-sah saja kalau diucapkan. Berikutnya apa sungguhnya makna dari kata as-siyam ataupun saum secara pengertian syariat? Dijelaskan para ulama bahwa berpuasa, as-saum ataupun as-siyam secara istilah syar'i, secara syariatnya, maka berpuasa itu bermakna seorang muslim yang meninggalkan sesuatu yang dikhususkan, seorang muslim yang meninggalkan sesuatu yang dikhususkan mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, yang dia lakukan perkara itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari kata as-siyam maupun as-saum secara apa? Secara istilah syariat. Berkata Al-Imam Abu Umar Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Ijma', kitab beliau mengatakan amma as-siyamu fi syari'ah fa ma'nahu al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa wat'in nisa' naharan idza kana tarika dzalika yuridu bihi wajha Allah wa yanwihi. Hadza ma'na as-siyam fi syari'ah inda jami' ulama al-ummah. Kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, adapun kata as-siyam secara syariat, maka kata as-siyam itu bermakna menahan diri dari makan dan minum serta mendatangi wanita istri pada siang hari Ramadan. Apabila semua itu dia tinggalkan dan dia inginkan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan dia niatkan untuk mengharapkan apa? Wajah Allah Azza wa Jalla. Ini makna dari kata as-siyam ataupun saum secara apa? Secara pengertian syariat. Kemudian kita berpindah kepada apa hikmah dari pensyariatan berpuasa Ramadan bagi kaum muslimin.
Ayol ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibadah berpuasa memiliki sekian manfaat. Terkandung di dalamnya hikmah yang begitu besar. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah yang besar ini kepada hamba-hambanya yang telah berserah diri kepadanya, kepada kaum muslimin? Terkandung di dalam ibadah berpuasa itu sekian rahasia-rahasia yang hanya akan diketahui dan dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang beriman, yang melakukan puasa tersebut. Di antara hikmah yang begitu besar dari pensyariatan berpuasa Ramadan adalah bahwa berpuasa itu merupakan rahasia antara seorang hamba dan penciptanya. Puasa merupakan rahasia antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala, yang terkandung di dalam ibadah puasa tersebut satu sifat yang begitu mulia, yaitu muraqabatullah. Seorang yang berpuasa, maka ia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak-geriknya, tingkah lakunya, ucapannya, perbuatannya, dia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan seorang muslim berpuasa Ramadan akan bertambahlah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula karena berpuasa itu terdapat padanya rahasia antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pihak ketiga yang mengetahuinya. Tidak ada pihak ketiga yang mengetahui rahasia tersebut kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang berpuasa secara mutlak dia tidak akan terjatuh, dia tidak akan melakukan perbuatan riya. Apa itu riya? Menampak-nampakkan, memperlihatkan amalan kepada manusia dalam rangka untuk mendapatkan apa? Dalam rangka untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Ya, seorang yang berpuasa dia akan mendiamkan dirinya. Ya. Dia akan menyimpan ibadah mulia tersebut pada dirinya. Orang nggak tahu dia sedang berpuasa atau tidak berpuasa. Berarti terdapat padanya rahasia antara dia dan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Maka dia pun tidak akan kemudian menampak-nampakkan ibadah puasa tersebut di hadapan manusia, memberitahukannya kepada semua orang bahwa dia sedang berpuasa. Tidak. Yang seperti ini tidak akan dilakukan seorang yang berpuasa dengan sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, seorang yang berpuasa akan terjaga dari perbuatan apa? Ar-riya. Ini di antara hikmah yang begitu besar. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa ini agar seorang muslim senantiasa merasa diawasi oleh Allah, agar bertambah rasa takut seorang muslim kepada kebesaran Allah dan kepada azab Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara hikmah yang begitu besar dari pensyariatan berpuasa Ramadan adalah bahwa dengan berpuasa Ramadan kaum muslimin akan dibiasakan melalui syariat tersebut untuk hidup secara teratur di atas aturan.
Dibiasakan untuk hidup secara teratur di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam pensyariatan berpuasa. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatur dan menetapkan puasa itu dimulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari. Terus demikian pada setiap harinya. Ya. Sehingga apabila seorang muslim yang berpuasa, maka dalam sebulan penuh dia ditempa dirinya, ditempa dan dibina melalui syariat puasa tersebut untuk menjadi seorang muslim yang teratur, berada di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara hikmah dari pensyariatan berpuasa, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa dengan berpuasa kaum muslimin akan dibimbing oleh syariat puasa tersebut untuk menjadi kaum muslimin yang berada dalam satu tubuh. Kita akan dibiasakan untuk bersatu. Ya. Bersatu di atas syariat yang mulia. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika mulai masuk pelaksanaan berpuasa Ramadan, maka semua kaum muslimin secara serentak melakukan puasa apa? Melakukan puasa Ramadan. Sehingga akan nampak, ya, sangat nampak sekali persatuan kaum muslimin ketika semuanya secara bersama-sama melakukan ibadah besar yang mulia ini, yaitu apa? Berpuasa Ramadan. Demikian pula di antara hikmah pensyariatan berpuasa Ramadan terkandung di dalamnya kesamarataan, keseragaman pada semua kaum muslimin. Ya, itu dibiasakan dan dibina, kita dididik melalui puasa Ramadan. Puasa Ramadan tidak pilih-pilih orang. Semua, baik yang kaya maupun yang miskin, yang kuat, yang lemah, laki-laki, wanita, besar, kecil, tua, muda, semuanya berpuasa secara bersama-sama. Sehingga kita dididik melalui syariat mulia berpuasa ini untuk kaum muslimin, ya, menjaga kebersamaan mereka, menjaga persatuan mereka dan keutuhan mereka melalui syariat yang mulia apa? Berpuasa Ramadan. Demikian pula dengan berpuasa Ramadan akan menanamkan, puasa Ramadan akan menanamkan kepada hati-hati setiap kaum mukminin, akan menanamkan sifat rahmah, akan menanamkan sifat kasih sayang, dan akan menempa seorang muslim untuk berada di atas akhlak yang mulia lagi terpuji. Seorang yang berpuasa tidak akan mudah untuk mengucapkan ucapan-ucapan kotor. Seorang yang berpuasa tidak akan gampang untuk melakukan perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam madrasah berpuasa, dalam madrasah bulan Ramadan, akhlak, budi pekerti seorang muslim ditempa menjadi seorang muslim yang berakhlak, menjadi seorang muslim yang memiliki sopan santun dan adab yang mulia. Demikian pula dengan berpuasa Ramadan akan menjadi sebab terjaganya umat secara menyeluruh, terjaganya kaum muslimin dari berbagai macam kejelekan dan kerusakan. Naam. Demikian pula ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah,
Di antara hikmah yang begitu besar dari pensyariatan berpuasa adalah dengan berpuasa Ramadan, seorang muslim akan merasakan derita, akan merasakan kesulitan, kesempitan saudara-saudaranya, yang dengan perkara itu akan mendorong, akan memotivasi seorang yang berpuasa untuk memberikan bantuan, uluran tangan, memberikan kebaikan kepada saudara-saudaranya dari kalangan fuqara dan masakin, orang-orang yang mungkin sebagian mereka berpuasa pada kesehariannya karena tidak mampu untuk mendapatkan makanan dan minuman, ya. Maka dengan berpuasa kita akan merasakan lapar yang mereka rasakan. Dengan berpuasa kita akan merasakan kefakiran, derita yang mungkin mereka rasakan, ya, kesulitan untuk mendapatkan nafkah, makan dan minum, ya. Maka dengan berpuasa, seorang yang berpuasa akan merasakan derita itu, sehingga membawanya untuk ia mudah berinfak, membawanya untuk ia mudah melakukan dan memberikan kebaikan dengan sedekah dan infak di bulan Ramadan. Sehingga akan terbentuklah satu komunitas umat muslim yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, yang saling cinta mencintai, sayang menyayangi satu dengan yang lainnya, sehingga akan tersebar melalui syariat yang mulia berpuasa Ramadan rasa kasih sayang, rasa cinta mencintai, dan persatuan serta ukhuwah yang akan semakin menguat di antara kaum muslimin. Demikian pula di antara hikmah yang begitu besar dari pensyariatan puasa Ramadan adalah puasa Ramadan ini merupakan didikan secara amalan untuk setiap muslim agar ia mampu mengekang dirinya, agar ia dapat menjihadi dirinya, mengekang dirinya untuk melampiaskan syahwat, hawa nafsu kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariat berpuasa Ramadan tersebut. Yang demikian itu akan mengantarkannya untuk dapat bersabar Baik. Yang demikian itu akan mengantarkan seorang muslim kepada sifat sabaran. Dia akan terdidik dan terbina untuk mampu menahan semua bentuk kesulitan dan keberatan dalam menjalani kehidupan yang pada akhirnya seorang muslim yang telah tertempa dan terdidik serta dibina dengan sifat-sifat yang begitu mulia, dengan perangai-perangai yang begitu agungnya, maka akan keluarlah seorang muslim setelah Ramadan menjadi seorang muslim yang lebih baik
keadaannya, yang lebih bertakwa, bertambah ketakwaannya kepada Allah, dan lebih baik akhlak serta budi pekertinya, mengamalkan dan melazimi akhlak-akhlak Islam yang mulia. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiranya demikian apa yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta khasanah keilmuan kita tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam pembahasan fikih berpuasa yang sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Insyaallah taala pada kesempatan mendatang akan kita lanjutkan kajian ini, dan semoga pula apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ila huna jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.